Ciklan. Ciklan ini tahu persis waktu kami akan menikah karena istri saya, Pastor Vivi, itu waktu berpindah, istilahnya bergabung dengan pelayanan di Surabaya, dia tinggal di rumah Ciklan ini, ya, dan tinggal di situ. Dan setelah itu kami menikah terus tinggal di sana. Jadi benar-benar mereka tahu. Nah, waktu itu aku dalam pernikahan, ya, saya ini berdoa dan saya ini orang dari bagian desainer ya, desain interior. Saya biasa untuk atur kalau misalnya pendeta ini menikah, misalnya pendeta Jeremy Halim almarhum, saya aturin ya, bagaimana background-nya, bagaimana dekorasinya, siapin semua. Nah, waktu itu Mawar Sharon, tempatnya Pak Philip Mantova, ya Philip dulu masih pemuda ya. Nah, saya kan teman baik, juga seperti family dengan Pak Yusuf, mertuanya. Jadi Pak Yusuf bilang sama saya, kamu nikah di sini aja, gitu. Dan itu belum jadi gereja, masih persekutuan doa Mawar Sharon. Saya boleh dibilang membantu melayani lah, karena Pak Yusuf belum bisa berkhotbah, ya baru belakangan ini beliau berkhotbah untuk pernikahan ya. Dulu Pak Yusuf Marsyalun enggak pernah khotbah sama sekali ya. Dia tukang sembahyang tutup dalam doa. Itu pendoa yang luar biasa. Dia cuma tutup terus. Dia yang nutupi doa berkat jemaat pulang ya toh. Luar biasa nih Pak Yusuf saya bilang. Nah, terus saudaraku, saya bilang sama Pak Yusuf, oke Pak Yusuf. Nah, karena di Mawar Sharon saya kenal beberapa orang yang bergabung, dan beberapa mereka ada arsitek, insinyur, ya. Jadi saya sudah bilang nih 7 orang hebat-hebat nih, ya mereka punya perusahaan besar. Ya saya bilang gini nanti, ya saya mau modelnya begini, begini, begini. Ya saya bilang kasih pilar di sana, kasih seperti bentuk kipas. Saya bilang kipasnya double beberapa. Ya, toh saya menggambarkan anugerah Tuhan, ya bukan LGBT, ya toh. Maksudnya pelangi. Nah, saya taruh tuh beberapa, terus kasih lampu spotlight dari bawah, saya ajarin semua, saya kasih tahu. Tapi waktu saya masuk ruangan pernikahan, saya kaget, so, loh, ini kok gini, gitu. Apa yang ada di depan saya kaget. Kenapa? Bentuknya cuma model bundar-bundar itu, so. Kertas bundar, merah, kuning, hijau, kayak lampu stop gitu. 3 disusun, di tengahnya apa? Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Loh, iki orang kawinan gambarnya Tuhan Yesus di Getsemani. Jadi waktu saya masuk itu, musiknya meriah, deng, 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 deng. Bukan sih, Majesty, saya kira masuknya gitu ya. Majesty, greng, greng. Pas saya jalan, loh, kok dekorasinya tadi kok gini tuh ya? Saya bilang, iki insinyur ngapain aja, saya bilang. Jadi saya jalan tuh sambil tegang. Tiba-tiba mata saya ditarik loh. Lihat di tengah. Saya lihat, iya, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dalam hati saya, loh Tuhan, kan saya sudah bikin yang baik, gitu kan. Ini sekali seumur hidup. Dalam perjalanan masuk itu, Roh Kudus bicara, aku panggil kamu untuk ke Getsemani. Aku panggil kamu untuk masuk bersama dengan aku di dalam doa. Engkau ada bersama aku. Jangan takut. Iya, melangkahlah. Yowes saya melangkah, enggak takut. Haleluya. Amin. Soalnya Allah kita luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Kenapa Tuhan bilang jangan takut, Soalnya? Bayangkan saya mau menikah, ya. Pastor Vivi tanya sama saya, kamu ada uang berapa? Iya, sampai jing, 300.000. Saudara, waktu itu kami ini namanya memberi diri, ingin pokoknya 100% buat Tuhan. Jadi kalau ada pelayanan di mana butuh keuangan, kami berusaha memberikan uang kami untuk acara itu. Atau pergi ke desa, Ciklan tahu persis itu ya. Kami pergi ke sana, menabur dengan luar biasa. Jadi waktu mau menikah, baru kepikir, lu duitnya piro? Saya ditelepon Petrus Agung, Pak Petrus Agung almarhum ya. Pak Petrus itu yang song leader. Dia bel saya, dia bilang gini,
Aku pokoknya yang PP pujian. Wes, saya kata gitu. Ya, boleh saya bilang gitu. Terus dia bilang apa? Saya nanti datang dengan 55 orang. Yakin, saya bilang. Aduh, saya bilang kok banyak banget ya. Setelah itu, saudaraku, Pak Petrus Agung bilang apa begini, tolong ya siapin hotelnya. Wah, saya bilang amin. Pokoknya gini, saya bilang, Petrus, pokoknya kamu pasti datang toh. Iya, saya datang dengan istri dan tim musik Sangkakala. Waduh, dengan semua peralatan. Terima kasih, saya bilang, datanglah. Gitu ya. Jadi saya cari hotel, tak telepon hotel ya di Surabaya ya. Di situ saya yang dekat sama Mars Sharon waktu itu ya yang nggak terlalu mahal, hotel Pregolan. Jadi saya tanya, boleh nggak satu lantai itu berapa lantai bisa diambil? Saya bilang, waduh. Dia bilang, oh bisa, bisa. Mau berapa orang? Kalau bisa 40 ya. Oh, saya tidurkan Pak Petrus Agung di Elmi Hotel, ya, karena nggak cukup. Saya taruh ke Elmi seberang sana, ya toh, beres, ya toh. Tiba-tiba aku siapa Pak Yonas Suisa, ya, Adi Manuhutu, ya, semua mau datang, terus bilang siapin hotel yo, amin. Memang tampang saya ini memang tampang anak raja, jadi dipikir pasti punya semuanya. Amin para pendoa, haleluya. Tampang kita ini tampang kerajaan sorga, tampang anak-anak raja, tampang yang punya segala-galanya. Haleluya. Nah, itu saatnya saya mau mendasari. Pokoknya Tuhan bilang berdoa. Yes, haleluya. Dan waktu saya habis menikah itu, apalagi keluarga besar saya, istri saya dan kami, itu tinggal di Garden Palace. Dan saya tanya, ruang VIP itu berapa? Ada berapa tempat? Ada 5. Saya bilang ambil semua. Terus di bawah itu berapa kamar? Ya ini karena ada family saya mau datang. Oh iya ini. Saudara luar biasa sekali ya. Terus apa yang Tuhan bilang? Tadi itu waktu jalan, jangan takut, berdoalah. Jadi saya jalan, saya sembahyang. Ingat ya, Allah kita luar biasa. Pernikahan udah jalan semua bagus, ya. Dan karena tamu ini yang saya undang itu 1.500 orang, gitu. Ruangannya itu gak cukup, jubel. Tuhan baik, di dalam acara mulai hujan deras, gitu, sampai Mawar Sharon itu atau Jalan Pregolan Bunder itu, aku banjir, gitu, hampir selutut, nggak ada orang bisa datang lagi. Yes. Setelah 1.200 lebih, udah nggak ada orang bisa datang, sudah selutut. Tuhan baik ya, amin. Jadi itu Tuhan semua atur ya. Kenapa, Roh? Dari BPLP, anak-anak perhotelan Bali yang pernah saya layani, mereka datang rombongan, so. Iya. Mungkin nggak tahu berapa orang. Mereka bawa apa? Salak, anggur, bawa rambutan, wah segalanya. Dengan model apa baju-baju koki yang akan melayani. Wah, dahsyat, dahsyat. Ayam goreng, wah, ayam goreng yang katanya. Wah, semuanya datang. Saya bilang Tuhan tolong semuanya. Tapi Tuhan itu baik. Jadi pagi hari setelah saya menikah, saya bangun, dibangunin itu 5:30 pagi. Waktu selesai menikah itu di kamar kami itu kumpul 18 orang. Itu malam pertama saya dengan istri, dengan 18 orang. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama, nyembah sama-sama. Terus apa? Saya kesukaannya bebek goreng. Jadi bebek itu didatengin dari luar. Bawain makan bebek malam itu rame-rame. Jadi tidur itu kurang lebih sekitar 5:30 ya. 5:30 so, di bel dari lobi. Saya angkat. Halo, dia bilang gitu. Ya, maaf Bapak, ini dengan Bapak Victor, ya. Bapak mohon turun segera. Loh, ada apa? Tolong semua biaya hotel dibayar sekarang. Iki saya bilang ke hotel apa tuh? Ini ada apa sih? Saya bilang, loh Pak, nanti aja Pak, nanti kan bisa check out atau apa, kan masih 2 hari. Ya saya minta segera karena ini harus diselesaikan. Iki apa ada tuh ya? Ya udah saya turun. Waktu saya turun, Jago, di kasir itu, nggak taunya teman saya. Dia bilang, kowe gak undang-undang aku ya, makanya tak tangi no katanya. Saya bilang kamu yang ganggu orang tidur, saya ini baru tidur. Saya bilang, iya. Terus saya ngomong sorry ya, di kamar tuh 18 orang. Apa-apa, yang penting rame. Saya bisa ketemu kamu, saya mau bilang ucapin selamat. Terus apa yang terjadi, Jago? Dia bilang gini,
Kamu tahu, kamu undang kan teman-teman, saudara-saudara. Lah kamu karena sibuk pelayanan, kamu itu enggak kenal tetanggamu banyak yang kenal kamu. Kan kamu undangi semua. Satu jalan tuh saya memang undang, karena saya kontak dulu sebelum bertobat itu kita suka bermain dengan anak-anaknya dan keluarga yang ada. Kita di Jalan Sumatera, Surabaya dulu itu dekat sekali. Enggak seperti sekarang ya. Dan rumah Jalan Sumatera sekarang jadi restoran kabeh. Jadi lain. Nah, tapi yang terjadi saya mau bilang sama saudara. Persis saya ngomong sama dia, si Owen namanya yang pegang ini, bagian kasir, bagian finance di sana, di hotel ini. Dia bilang apa? Victor, ya, sing punya ini itu tetanggamu, ya, nggak beda jauh dari rumahmu kan? Iya benar saya tahu. Dia bilang gini, semua biaya hotel pokoknya, selama kamu tinggal di sini, semua kamar, semua sudah ditutup, di cover. Kamu nggak usah urus apa-apa. Oh, haleluya, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, aku tangisi lah ngono. Saya bilang tidak apa-apa, bangun pagi untuk terima pernyataan Tuhan bahwa semua sudah dibayar. Wes, saya bilang saya tak tinggal turu, aku tak turu dengan tenang. Bilang gitu. Saudara, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Haleluya. Yes. Nah, itu sebabnya saya mau tunjukkan dulu ayatnya Lukas supaya tidak dianggap penyesat, jadi mesti dasarnya Alkitab. Mari kita sama-sama bersama Lukas 11 ayat yang ke-9. Lukas 11:9. Saya masih ada berapa menit ya, Pak? Sampai lupa saya. Masih 9 menit, Pak Victor. Oh, terima kasih. Haleluya. 9 menit itu masih bisa seminar lagi. Nah, ayat ini bilang, Lukas 11 ayat 9, oleh karena itu dibilang, yes, aku berkata padamu, mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya ulang lagi tema saya, bila percaya, berdoalah. Amin. Yes. Oleh karena itu berkata padamu, mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Ya, jadi ayat ini bilang, mintalah, maka akan diberikan padamu. Dari kata ini, dikatakan mintalah. Dari sini kita tahu bahwa saudara jangan diam. Gitu. Bicara, gitu. Kalau saudara ketemu dengan orang yang janji sama saudara, terus saudara ajak ngopi, ya, orangnya bilang nanti kalau ketemu saya ingin kasih kamu, gitu. Dan waktu ketemu saya bilang, oke, minum kopi, ngobrol-ngobrol, terus saudara nggak ngomong apa-apa, ya sudah, pulang cuma minum kopi. Mesti kan saudara bilang, aku ajak ketemu ini karena saya mau supaya kamu kasih janjimu. Kamu kan sudah janji. Nah, ngono. Haleluya. Amin. Para pendoa nyatakan. Haleluya. Mintalah gitu. Maka akan diberikan padamu. Ada yang bilang sama saya begini, Pak Victor, apakah semua yang diminta oleh kita Tuhan beri? Saya bilang semua Tuhan beri. Asal dibilang, ayat itu bilang, kalau kamu ada di dalam aku, minta apa saja. Nah, itu. Kamu mesti di dalam Tuhannya. Kalau engkau di dalam Tuhannya, kamu minta apa saja diberikan. Kenapa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam kamu. Amin. Amin, saudaraku. Nah, kalau kita di dalam Tuhan, pasti kehendak Tuhan yang kita laksanakan. Yang bukan dari Tuhan kita nggak akan terima pasti. Iya toh? Nggak bisa saya berdoa, Tuhan aku benci sama tetanggaku ini. Kurang ajar sekali ya. Orang nggak ada apa nih, nggak ada pengertiannya sama sekali. Ganggu saya terus Tuhan. Berdoa terus Tuhan, biarlah hari ini bunuh dia. Jangan. Kalau saya bilang selamatkan dia, mungkin itu sesuai kehendak Tuhan. Tapi ya bunuh dia, Tuhan ketawa. Bikin ngamuk ya. Nah, ini penting sekali untuk kita lihat ayat ini. Maka carilah, maka kamu akan mendapat. Nah, kata yang kedua, carilah. Saudara, satu kali di rumahnya Cik Lan ini, di mana saya tinggal, itu ada banyak sopir, ya toh, yang lagi di rumah Cik Lan ini, itu showroom mobil, saudaraku ya. Saya tinggal di atas ya. Dan waktu saya turun, saya mau makan siang, ya toh, supir itu datang masuk ke ruang makan. Oh, maaf Mas Vitor, ya ada apa? Saya ini nyari apa sih bilang? Itu loh, pensil merah biru, pensil merah biru.
Kayak saya tadi masuk ke ruangan ini juga. Oh ya, kenapa? Iya, saya lagi ngaris, ada beberapa yang saya harus kerjain untuk apa namanya itu, jok mobilnya katanya gitu. Itu kulitnya mesti saya tulis-tulis, tapi saya lupa. Waktu dia ngomong, saya lupa. Saya itu lihat, aku tahu. Itu pensilnya itu ada di kupingnya gini loh, soalnya. Nempel gini loh. Dicari-cari. Nah, saya mau bilang sama saudara, sebenarnya Tuhan itu dekat sama aku. Cuman dia mau bilang, carilah itu artinya supaya kita itu terarah ke sana. Kita harus mengusahakan bahwa itu harus terjadi. Cari terus gitu. Nah, carilah kamu akan mendapat gitu. Tidak pernah usaha kita sia-sia. Usaha dalam kita berdoa tidak pernah sia-sia. Amin. Karena pasti ada jawaban yang luar biasa. Terakhir, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Enggak dibilang ini ya, ketoklah, mudah-mudahan pintu dibuka bagimu. Enggak ada kata mudah-mudahan di sini. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau sudah baca 3 bagian ini, enggak ada kata mudah-mudahan. Enggak ada. Ya. Semua pasti, pasti, pasti. Ya, dibilang ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi saudara harus tahu, yang diketok pintu, jangan tembok. Halo, banyak orang itu ngetoknya temboknya, bukan pintunya. Ketoknya pintu, saudaraku. Haleluya. Maksudnya apa? Yesus berkata, akulah pintu. Kita harus masuk lalui pintu itu. Gitu. Amin. Jangan tembok. Tembok itu problem, penghalang. Jangan diketok-ketok, nggak ada gunanya. Itu tebel banget. Udah ketok pintunya aja. Datang pada Yesus. Nah, satu kali berapa tahun lalu ya? Itu 16 tahun lalu kalau nggak salah, atau 19 ya. Waktu itu tiba-tiba di Belanda ada peraturan. Semua orang yang tinggal di Belanda harus ikuti bahasa Belanda. Harus ikuti kayak di Indonesia namanya P4 ya. Pengamalan, pengawasan, apa itu, Pancasila dulu ya. Sekarang itu termasuk yang dialami oleh KPK Indonesia sekarang. Haleluya. Sehingga kadrun-kadrun harus keluar. Nah, itu pinternya Presiden Jokowi. Nah, kenapa, Sogo? Ya, waktu itu pemerintah keluarkan itu, dan itu nyangkut izin tinggal kami. Waduh. Dan persis ujian yang terakhir itu ujian untuk conversation. Nah, ini yang saya susah, saya bilang. Kalau nulis lumayan, gitu. Dengerin, oh nggak budek gitu. Saya ditanya, nanti ujiannya pakai mendengar, bisa? Bisa, nggak budek mendengar itu ayo kok. Saudara, apa yang terjadi? Waduh Tuhan, bagaimana ini ya? Dan ujiannya di luar kota kami, di Delft. Ini ujiannya di Den Haag. Den Haag itu kota pemerintahannya ya di Belanda. Jadi ujian di sana. So. Waktu saya masuk udah deg-degan. Di ruangan itu, udah ruangan ujian, cuma satu dosen dengan saya satu. Tak kira nggak ada orang lain. Waduh. Waduh, saya bilang Tuhanku. Pas saya masuk, aku datang, saya bilang Tuhan tolong saya. Tuhan ingatkan saya, kamu tadi sudah berdoa, saya sudah bicara. Yesaya 41 ayat 10. Aku Allahmu, Tuhanmu. Ayat itu berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Amin Tuhan. Ya toh, sudah. Pas saya duduk ini, dia bilang gini, tiba-tiba dia keluarin kertas, dia bilang, you domine, ya pendeta. Saya bilang, iya. Kok bisa kamu jadi pendeta? Karena dia lihat tampang saya masih muda. Memang sampai sekarang kan saya masih muda. Jadi dia tanya saya cerita soal bagaimana Tuhan panggil saya. Gitu. Saudara, dan akhirnya pun saya bisa berdoa buat dia. Luar biasa. Amin. Waktu saya masuk sekolah ini, yang bertobat pertama kali adalah dosen saya. Terima Yesus, langsung masuk gereja. Allah kita hebat. Amin, saudara. Nah, yang saya mau katakan buat saudara, Tuhan sungguh. Tuhan itu ya dan amin. Jadi Matius 21-22 ini ayat terakhir. Dan apa saja yang kamu minta dan doakan, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Doa kalau tidak sungguh-sungguh, berhenti aja. Gitu. Doa harus percaya. Memang keadaannya berat, memang nggak masuk akal, memang sulit.
Katakan, aku tetap percaya bahwa Tuhan tidak berdusta. Dan waktu selesai itu, saudaraku, waktu ujian Belanda itu, saudaraku, itu dosennya sampai bilang gini, kamu bagus sekali ya. Saya bilang gitu. Terus langsung dia beri salam saya dan dia bilang, kamu selesai, kamu lulus dengan nilai yang terbaik. Waduh, padahal cuma kesaksian tok loh. Dia bilang karena waktunya habis, nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa tanya-tanya. Allah kita luar biasa. Salamu dewek takon-takon. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat. Terima kasih Pak Yongki. God bless. Bila percaya, berdoalah. Mengapa kita berdoa? Karena kita nggak percaya akan hasilnya. Terima kasih Pak Victor, luar biasa, menguatkan dan menyegarkan. Saya mohon dengan hormat juga Pak Victor, tolong berdoa buat setiap kami yang ada di ruang Zoom ini. Oke, mari kita berdoa. Ora bakata karabakosyede bakarabasyudo boro-boro-bosida. Anda sakorobosika. Tuhan tidak pernah salah kalau Engkau bicara pada kami, khususnya hari ini, buat Amerika pagi ini, buat Indonesia sore hari ini, buat kami di siang hari. Kau tetap sama. Kau yang bicara di sana, kau bicara di sini. Kau punya maksud yang indah buat saya, buat kami semua, buat semua yang hadir di sini. Tuhan, terima kasih. Kurabasantorobo syata. Rabasakaralabasantorobo. Hinda rabasanta rabasanta. Itu sebabnya kami ada dalam acara ini. Kami mau berdoa ya Tuhan. Kami berseru kepadamu. Dan ini waktu yang terbaik Tuhan. Yang kami mau Engkau nyatakan sesuatu kepada kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah salah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, Kau mendengar seruan khususnya dari anakmu Pak John Setiaputra Tuhan, Kau jamah dia. Pak John, Tuhan bilang, sungguh hari-hari ini adalah hari-hari yang mungkin buat dunia itu menakutkan. Tapi buat Engkau, Tuhan berkata, aku akan memberikan berkat khusus di waktu-waktu ini. Aku yang peduli padamu. Aku tidak pernah melupakanmu. Aku yang pernah berjuang bagi hidupmu untuk membela Engkau. Aku yang mati di kayu salib. Aku akan meneguhkan Engkau. Dengan janjiku ini, Engkau akan melihat kemuliaan ini. Aku tidak pernah berdusta. Sindara bawa sanda, bangkitkan Tuhan hambamu John Tuhan. Dalam nama orang-orang tidak tahu. Tapi Engkau tahu isi hatinya ya Bapa. Engkau Tuhan yang peduli baginya. Tuhan, terima kasih. Tidak ada satu orang pun di sini yang Kau tidak perhatikan. Tidak ada satu orang pun di sini yang tidak Engkau peduli. Kau peduli. Itu saya ingin teguhkan semua kami yang ada di ruangan ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkat-Mu atas kami. Amin dan amin.